الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jemaah Maghrib rahimakumullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh yang diberikan oleh Allah untuk kita pelajari, untuk kita ikuti kesemuanya. Segala macam yang diucapkan oleh Rasulullah tidaklah berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang diajarkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan juga seluruh tindak tanduk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi syariat kita sebagai kaum muslimin. Pada beberapa saat yang lalu kita sudah mengkaji tentang sirah nabawiyah. Ya, kita baru sampai kepada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan sampai wafat beliau insyaallah. Ya, akan tapi sebelumnya kita akan mengingat-ingat terlebih dahulu. Hanya dengan mungkin barangkali ada yang waktu itu tidak mengikuti kajian tentang sirah nabawiyah. Untuk itu kami ingatkan sedikit saja, secara singkat saja, bahwasanya jamaah rahimakumullah, selama 13 tahun Rasulullah dan para sahabatnya menjalankan syariat agama Allah, agama Islam yang mulia, di tengah-tengah kaum kafir Quraisy yang menyembah berhala. Bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merombak keseluruhan tatanan kehidupan dalam sebuah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang secara turun-temurun mereka menyembah apa-apa yang disembah oleh bapak moyang mereka, sehingga tantangannya luar biasa berat. Kita sudah mempelajarinya. Bagaimana awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara diam-diam. Ya, kenapa diam-diam? Karena memang seperti itu yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu ketika turun perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mensyiarkan Islam secara terang-terangan, Rasulullah mensyiarkan Islam secara terang-terangan. Ya, akan tetapi sudah barang tentu resikonya luar biasa besar. Rasulullah mendapat gangguan yang sangat besar. Setiap orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka ditimpa ujian, cobaan, bahkan ada yang terbunuh di jalan Allah tabaraka wa taala. Sehingga sampai suatu saat setelah 13 tahun Rasulullah diperintah oleh Allah untuk berhijrah. Ya, untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Singkat kisahnya sudah pernah kami jelaskan, ya, secara garis besarnya saja. Pada saat di mana kaum muslimin semuanya sudah hijrah ke Madinah, para sahabat radhiyallahu anhum, ya, yang jumlahnya tidak seberapa, mereka semuanya sudah hijrah bersama keluarganya. Mereka semuanya meninggalkan apa-apa yang mereka punya di Mekah. Mereka pindah, cara di sininya mungkin transmigrasi nggih. Kalau transmigrasi motivasinya ekonomi. Gimana betul? Iya, di Jawa susah,
tidak mempunyai tanah sehingga harus bertransmigrasi ke luar Jawa untuk mencari penghidupan yang layak. Berbeda dengan kaum muslimin pada saat Rasulullah berada di Mekah. Mereka berhijrah karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya berdasarkan keimanan yang mereka miliki. Panjenengan bayangkan lagi enak-enak hidup di Cikadu misalnya, panjenengan ada perintah dari Allah ya, dari Al-Quran misalnya, panjenengan diminta untuk berhijrah misalnya ke Wangon atau ke Purwokerto. Ya, dengan meninggalkan harta, meninggalkan rumah, meninggalkan saudara-saudara. Kira-kira kalau zaman sekarang ana sing gelem nom mboten? Itu. Kayaknya mboten nggih. Sangat berat. Sangat berat. Ya, akan tetapi karena keimanan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sudah diajari oleh Sang Maha Guru yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mempunyai keimanan yang luar biasa. Ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka sami'na wa ata'na, seberapapun beratnya. Itu derajatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka mereka adalah sebaik-baik umat. Orang-orang yang senantiasa membenarkan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, serta bersegera nomor satu kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Mereka tidak menunda-nunda, tidak membantah. Para sahabat sudah berhijrah ke Madinah semua. Tinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau menunggu perintah Allah untuk berhijrah sampai pada suatu hari. Ya maaf, beliau masih bersama beberapa orang saja. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abu Thalib. Ya, duanya dan itu mereka dari di antara sedikit kaum muslimin yang masih tinggal di kota Mekah. Semuanya sahabat radhiyallahu anhum semuanya sudah hijrah ke Madinah. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah Abu Bakar. Lalu menyampaikan pada saat itu Abu Bakar tinggal bersama kedua anaknya yaitu Asma dan Aisyah. Itu. Ya. Lalu beliau menyampaikan kabar kepada Abu Bakar bahwasanya Rasulullah menyatakan saya sudah diperintah untuk berhijrah. Abu Bakar sangat senang dalam hatinya. Ya, berarti Rasulullah nanti berhijrah bersama dirinya. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sahabat yang sangat mulia itu Abu Bakar. Kenapa beliau dinamakan As-Siddiq? Ya. Artinya apa As-Siddiq? Orang yang selalu membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Abu Bakar ini senantiasa membenarkan, sehingga Allah memilih di antara para sahabat semuanya Abu Bakarlah yang akan menemani perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang terakhir yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu malamnya ketika paginya mau berhijrah, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, ya, bahwasanya dikatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya kamu jangan tidur di tempat tidurmu pada malam ini. Seperti itu kira-kira, ya, terjemahannya. Sehingga karena kaum kafir ini sudah mendengar bahwasanya Rasulullah akan meninggalkan kota Mekah, sehingga mereka sudah berembuk. Para pembesar kafir Quraisy, mereka semuanya sudah berkumpul mengadakan rencana dari masing-masing kabilah. Dipilihlah 12 orang pemuda yang tegap, ya, yang gagah-gagah, ya, mereka berkumpul bersatu bersepakat untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu. Ya. Mereka sudah berjaga di depan, di samping kanan, samping kiri, dan sekeliling rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasulullah berada dalam rumahnya pada malam itu. Ya.
Mereka semuanya membuat makar, akan tapi Allah lah yang menciptakan atau pembuat makar yang paling baik. Pada malam itu Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abu Thalib. Masih ingat nggih Ali bin Abu Thalib niku sinten? Sepupunya Rasulullah, anaknya Abu Thalib. Abu Thalib kayak adine bapane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali dan Nabi Muhammad adalah saudara sepupu. Ya, beliau pada waktu itu Ali bin Abi Thalib masih berusia sekitar 20-an tahun, 22 atau 23 tahun. Beliau diperintah oleh Rasulullah, "Ya Ali, kamu tidur di tempat tidurku, gunakan selimut yang biasa aku gunakan." Seperti itu kisahnya. Ya. Lalu Ali benar tidur di tempat tidur Rasulullah menggunakan selimut yang biasa digunakan Rasulullah. Di tengah malam Rasulullah keluar. Ya, keluar. Rasulullah melihat semua kaum pemuda-pemuda yang menjaga rumah Rasulullah sudah tertidur. Lalu Rasulullah menaburkan tanah ya dia masing-masing kepala orang tersebut. Ya, mereka sama sekali tidak sadar bahwa Rasulullah sudah keluar. Ya, sudah keluar. Pada pagi harinya mereka geger, ya. Mereka menyatakan mengira bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka paginya bangun, mereka tahu bahwasanya itu adalah bukan Rasulullah akan tapi Ali bin Abu Thalib. Itu seperti itu kisahnya. Ya, sehingga tersiarlah kabar yang sangat menggemparkan bahwasanya Rasulullah telah pergi meninggalkan Madinah. Ya. Lalu bagaimana ceritanya? Rasulullah SAW bersama Abu Bakar melalui pintu rahasia rumahnya Abu Bakar menuju ke bukit ke gua yang dinamakan Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Ya, kenapa demikian dilaksanakan? Itu semuanya bukan atas kehendak pribadi Rasulullah, akan tapi itu semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Ya, melalui pintu ke belakang lalu menuju arah yang bukan arah Madinah. Menuju arah yang bukan arah Madinah, akan tapi kebalikannya, dan beliau bersembunyi di sebuah gua. Guanya bukan seperti kayak gua di Jawa sini, gua di Jalem, tidak, tapi mungkin hanya sekedar bolongan itu. Kalau kita melihat sebentar saja sudah kelihatan sebenarnya. Selama 3 hari 3 malam beliau memerintahkan anaknya itu Asma untuk senantiasa mengirimi makanan, ya, anaknya Abu Bakar. Dan juga Abu Bakar menyuruh mantan budaknya untuk mengawat-awati keadaan di sekitar Mekah, mencari berita-berita tentang Nabi Muhammad SAW. Selama 3 hari ini kaum kafir Quraisy gempar. Mereka berusaha untuk mencari Rasulullah SAW. Dan di antara rombongan orang kafir ini, mereka sebenarnya sudah berada di depan mulut gua yang Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam gua tersebut. Akan tetapi Allah dalam surat Al-Ankabut menceritakan kepada kita bahwasanya Allah menutupi jejak Rasulullah dengan dengan sarang laba-laba, ya, sehingga tidak mungkin kalaupun ada orang melihat, tidak mungkin ini guanya disinggah oleh manusia, sehingga mereka sama sekali tidak tertarik untuk melihat gua tersebut. Ini sebuah keajaiban dari Allah Taala. Abu Bakar sebagai orang yang biasa, manusia biasa, sudah merasa sangat takut, ya, karena takut untuk bisa dilihat oleh orang-orang kafir. Ya, kalau sudah dilihat, ditangkap, ya otomatis kita tahu nasibnya seperti apa. Akan tapi kata Rasulullah, tenang saja, dalam bahasa Jawanya, tenang saja. Kita ini bertiga, 2 orang manusia, orang bersahabat, dan satunya adalah Allah. Ya, bagaimana kita tidak tenang? Kita punya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, barulah Abu Bakar merasa tenang. Ini keimanan sahabat sangat luar biasa. Sehingga setelah lewat 3 hari, barulah ketika didengar kabar orang-orang kafir sudah reda, sudah tidak mencari Rasulullah SAW, barulah Rasulullah keluar dari Gua Hira lalu
mengambil jalan jalan yang tidak biasa menuju ke arah Madinah. Secara umum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Di tengah perjalanan beliau juga disusul oleh seorang pemburu. Ya, pemburu. Kan orang kafir Quraisy ini mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup-hidup akan diberi hadiah 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta nih kalau diduiti akeh ya. Ya, kalau satu unta 10 juta ya seperti itu, hadiahnya sangat luar biasa besar. Ada seorang pemburu yang terkenal namanya Suraqah yang berhasil menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bersama Abu Bakar, terus satu lagi mantan budaknya Abu Bakar, satu lagi penunjuk jalannya. Itu penunjuk jalan daripada ini orang-orang yang masih kafir sebenarnya, akan tapi bisa dipercaya. Gitu. Ketika sampai suatu tempat berhasil disusul oleh Suraqah, akan tapi dikisahkan dalam sirah Nabawiyah bahwasanya ketika mau menyusul Rasulullah, kudanya beberapa kali terperosok dan tidak mau bangun. Ini semuanya adalah memang sudah ada campur tangan Allah melalui bala tentara yang tidak kelihatan, sehingga Suraqah ini tidak bisa boro-boro mau menyerang Rasulullah, akan tetapi mendekat pun tidak bisa walaupun sudah kelihatan orangnya. Sampai mereka bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah tidak mengatakan apa-apa, ya. Dia tahu Suraqah mau membunuh, akan tapi Rasulullah menyatakan yang penting kamu tidak menceritakan keadaanku kepada orang lain. Setelah itu selesai, ya. Suraqah kembali dan menceritakan bahwa dia tidak melihat, dan Rasulullah juga melanjutkan perjalanannya sampai ke Madinah. Itu secara umum ya hijrahnya Rasulullah. Lalu beliau singgah di sebuah tempat ya yang namanya Quba. Beliau di sana mendirikan sebuah masjid, maka disebut Masjid Quba, sebelum sampai ke kota Madinah. Itu seperti itu. Secara umum kisahnya sudah kami jelaskan pada saat kita mempelajari sirah Nabi. Sekarang kita mau sedikit mempelajari faedahnya daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwasanya hijrah Rasulullah adalah sebuah peristiwa besar yang menjadi fondasi syiar agama Allah, menjadi langkah besar yang merubah tatanan sejarah umat manusia, di mana dari Islam yang hanya dipeluk oleh segelintir orang menjadi agama yang diakui oleh satu jazirah Arab pada waktu itu, dan sekarang sudah dikenal di seluruh dunia. Ya, dalam sejarah ya, kita sudah ketika pertama Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira, beliau mendatangi Waraqah. Waraqah itu seorang pendeta Nasrani yang masih pamannya Khadijah, dan mengabarkan tentang kisah Rasulullah mendapatkan wahyu ya. Waraqah mengatakan ya, tidak ada seorang pun yang akan datang membawa ajaran yang serupa dengan yang kamu bawa, melainkan akan dimusuhi dan dianiaya. Ya, dan Waraqah juga mengabarkan bahwasanya ya, beliau ini akan diusir, ya, akan diusir dari Mekah. Ini di awal-awal Rasulullah mengabarkan kepada Waraqah tentang kenabiannya, gitu. Bahwasanya peristiwa ini mengandung tonggak sejarah yang luar biasa. Awal daripada berdirinya sebuah negara dengan aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana Islam menunjukkan kepada dunia bagaimana cara mengatur sebuah pemerintahan, bagaimana cara mengatur sebuah keluarga, bagaimana cara mengatur di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu semuanya diawali dengan peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu, ya. Bahwasanya kita semuanya diminta untuk
mempelajari hal tersebut agar supaya apa? Agar supaya kita sadar bahwasanya syariat agama Allah diperjuangkan sedemikian rupa agar tegak di muka bumi. Dan kita yang mendapatkan warisan tersebut, kita harus senantiasa berusaha untuk senantiasa menjaganya. Yang kedua, perintah hijrah ditinjau dari sisi waktunya maupun tempatnya merupakan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, Abu Musa berkata, meriwayatkan dari Nabi SAW, dia bersabda, saya melihat dalam mimpi bahwa saya berhijrah dari Mekah ke negeri yang dipenuhi pohon korma. Saya menduga ke Yamamah atau Hijr. Akan tetapi ternyata itu adalah ke Madinah dan dulu bernama Yasrib. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya hijrahnya Nabi Muhammad SAW bahkan sudah dikabarkan dalam kitab-kitab umat terdahulu, di dalam Taurat maupun di dalam Injil sudah dikabarkan. Ya, seorang sahabat Salman Al-Farisi, beliau dulu adalah penganut Nasrani yang taat. Dia berasal dari Persia. Persia itu jauh tempatnya dari Madinah. Akan tapi karena dia seorang talabul ilmi, seorang yang senantiasa mencari ilmu, dia diberi kabar oleh salah seorang ulama pada waktu itu, ya, untuk menemui Nabi dengan disebutkan ciri-cirinya. Ya, jadi pada intinya perintah hijrah ini bukan keinginan Rasulullah, bukan keinginan para sahabat, bukan keinginan siapa-siapa, akan tetapi perintah dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, ini kabar tentang hijrahnya Rasulullah yang dikabarkan kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bertanya, saya menemanimu wahai Rasulullah. Beliau sangat kepengin agar supaya yang dipilih oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. Itu seperti itu. Kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, ya, bahwasanya ini yang saya ceritakan tadi tentang terkait Salman Al-Farisi. Saya bacakan saja terjemahannya. Ya. Salman Al-Farisi adalah seorang Nasrani. Dia seorang Nasrani yang taat, artinya Nasrani yang memegang teguh ajaran Taurat dan Injil. Ya, beliau ini mengkaji kepada satu ulama ke ulama yang lain, sampai orang terakhir yang dia datangi menunjukkan kepada Salman Al-Farisi ini dengan perkataan, ya, seperti ini. Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang akan aku perintahkan kamu untuk mendatanginya. Ya, Salman Al-Farisi berguru atau mencari ilmu ke beberapa ulama. Ya, ketika ulama tersebut sudah meninggal dunia, dia pindah ke ulama yang lain. Ulama yang satunya memberikan kabar kepada Salman untuk meminta ilmu kepada ulama yang lain. Begitu seterusnya sampai terakhir orang ini yang menyampaikan kepada Salman bahwasanya saya sudah tidak punya orang yang bisa mengajari kamu lagi. Akan tetapi telah hampir tiba waktu munculnya seorang nabi. Dia diutus dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi itu akan keluar, diusir dari suatu tempat di Arab, kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Pada bahunya terdapat tanda khatam nubuwah, sebuah tanda kenabian. Ada cap, ya, semacam cap tanda di kedua bahu Rasulullah bahwa dia adalah seorang nabi. Setiap nabi mempunyai tanda dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika engkau bisa menuju daerah itu, berangkatlah ke sana. Ini kisah yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Persia. Kisahnya, kenapa beliau sampai ke Madinah. Ya, begitu ketemu Rasulullah, dalam hadis yang diceritakan langsung beliau meminta ditunjukkan tanda kenabian tersebut. Ketika sudah
diperlihatkan oleh Rasulullah sama persis seperti yang digambarkan oleh gurunya Salman Al-Farisi, sehingga beliau langsung memeluk agama Islam. Itu seperti itu. Kita lanjutkan. Hijrah ke Madinah bukanlah rekreasi yang diinginkan oleh muhajirin, dan bukan pula karena Mekah merupakan karena ada dampak bencana atau kekeringan atau kekurangan makan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau transmigrasi kan karena di Jawa orang duwe penghasilan sehingga transmigrasi. Orang muhajirin, orang Mekah tidak seperti itu. Mereka banyak, di antara mereka adalah saudagar yang kaya, hartanya banyak, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu konglomerat zaman Rasulullah. Ya, orang yang kaya terpandang, akan tapi rela meninggalkan Mekah menuju Madinah. Karena apa? Hanya karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Itu. Ya, ini bayangkan panjenengan. Ya, kita semuanya kalau dibandingkan dan mereka keimanannya tidak ada apa-apanya. Kita kadang kalau suruh mengeluarkan harta kita sedikit saja, ya akan merasa keberatan. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka benar-benar meninggalkan semuanya, ya rumahnya, ya hartanya, semuanya ditinggalkan di Mekah dengan tidak membawa apa-apa. Mereka di Madinah seperti apa? Mereka numpang di tempat-tempat orang kaum muslimin di Madinah pada waktu itu. Ya, sampai mereka mendapatkan penghasilan sendiri. Ini sebuah gambaran yang kalau orang sekarang tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Bagaimana hanya karena keimanan mereka rela meninggalkan kampung halamannya untuk menuju sebuah tempat baru yang sama sekali baru. Ya, baik baru, mereka tidak punya rumah. Di Madinah tidak ada orang muhajirin yang punya rumah. Mereka tinggal numpang di tempat-tempat saudara. Sedangkan yang tidak punya saudara barangkali banyak yang tinggal di masjid. Ya, karena para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada juga orang-orang yang tidak punya rumah. Ya, mereka tinggalnya di masjid pada waktu itu. Gitu. Yang keempat, pelajaran yang dapat kita petik, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka bergegas untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun itu berat. Ya. Karena berkah keimanan, ketakwaan mereka semuanya yang sudah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Selama bertahun-tahun ketika berada di Mekah, ya, sehingga ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk berhijrah, para sahabat tidak mengeluh, ya, mereka bersegera berlomba-lomba untuk melaksanakan perintahnya Rasul, karena mereka benar-benar percaya bahwasanya yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan di dalam surat An-Nur, la taj'alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dan qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau azab yang pedih. Ini surat An-Nur ayat 63. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka benar-benar mengetahui keimanannya luar biasa. Ketika mereka mendurhakai perintah Rasul, mereka pasti akan terkena bencana, akan terkena cobaan ataupun azab yang benar-benar terjadi seketika itu juga atau di kemudian hari.
Keimanan para sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka sangat mempercayai apapun yang datang dari Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti kebanyakan manusia zaman sekarang. Ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran, mereka berusaha untuk mencari dalih untuk menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban beragama. Ya, ketika datang perintah Allah dan Rasulnya, baik dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah sahihah, ya, mereka kebanyakan manusia berusaha untuk mencari alternatif, ya, mencari jalan yang justru menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang terjadi di zaman kita sekarang. Pada zaman para sahabat mereka tidak demikian. Ya, kalau ada orang yang demikian itu sudah masuk dalam kategori orang-orang yang munafik. Ya, disebutkan di surat An-Nur, ya, ada orang-orang yang ketika Rasulullah mengajarkan sesuatu, dia pergi secara diam-diam, berlindung di balik teman-temannya. Darane ora keton gitu. Padahal Rasulullah diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril seperti itu. Sehingga Rasulullah sebenarnya tahu, ya, karena diberitahu oleh malaikat Jibril. Ya, begitu juga itu mengajarkan kepada kita dalam hal kita beribadah kepada Allah untuk senantiasa mengikhlaskan, ya, mengikhlaskan hati kita, untuk senantiasa mencucikan hati kita sehingga kita benar-benar murni di dalam menjalankan ibadah, tidak karena yang lain. Ya, kita salat tidak karena yang lain, murni untuk melakukan ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk senantiasa mendapatkan pahala yang terbaik. Bukan karena orang kepenak karo batir misalnya, atau enggak enak dengan tetangga, atau enggak enak dengan orang tua dan sebagainya. Itu seperti itu. Ya, harus kita ikhlaskan. Karena bagaimanapun juga, ya, Allah mengetahui baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu seperti itu. Percuma kita berpura-pura beribadah, ya, kalau hati kita tidak sama dengan yang di lahir kita. Ya, kita manduk-manduk, ketika manduk-manduk mendengarkan penjelasan, akan lebih hati menolak. Itu percuma, ya. Allah mengetahui. Itu. Jadi ketika Allah menjelaskan, Rasulullah menyampaikan, kita semuanya semestinya sami'na wa ata'na. Kita jalankan sesuai kemampuan yang kita miliki. Kita lanjutkan. Seperti yang sudah diutarakan tadi, peristiwa hijrah mengandung kemuliaan dan istimewa bagi Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kawan dalam hijrah. Ya, Abu Bakar menyerahkan anaknya, pembantunya, hartanya untuk keperluan hijrah. Ini, ya, Abu Bakar Siddiq ini semuanya diberikan oleh Abu Bakar untuk perjuangan agama Islam. Jangankan dirinya, anak-anaknya semuanya diperintah dan qadarullah, anak-anak Abu Bakar semuanya manut-manut, ya. Ya, yang namanya yang laki-laki yang Abdullah, yang perempuan adalah Asma dan Aisyah, semuanya diserahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya, beliau sampai menyiapkan unta yang terbaik dari harta beliau Abu Bakar untuk ditunggangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mendukung perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah contoh, ya. Makanya kata para sahabat, mereka sepakat bahwasanya orang yang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan hanya dalam masalah ibadahnya, akan tapi dalam masalah kesemuanya. Nanti kita akan membaca beberapa hadis dari Rasulullah, pujian terkait Abu Bakar. Dan di antara tanda kemuliaan Abu Bakar, beliau disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 40. Ya,
Dalam surat At-Taubah ayat 40 Allah berfirman, "Tsaniyas naini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ya, ini ayat Taubah, surat Taubah ayat 40 ini menceritakan ketika Rasulullah bersama Abu Bakar berada di gua Sur tadi, ya. Ya, sedangkan dia salah satu dari kedua orang yang berdua ketika mereka berdua berada dalam goa. Ya, ketika yaqulu li sahibihi, maksudnya Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, la takhaf, la tahzan, janganlah kamu sedih, janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Itu seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq salah seorang manusia yang dipilih oleh Allah, ya, hampir setingkat dengan Nabi Harun, ya. Nabi Harun itu diangkat oleh Allah untuk menjadi pembantunya Nabi Musa, pembantu dalam dakwah. Kenapa? Karena Nabi Musa qadarullah diberi lisan yang kurang begitu jelas. Nabi Musa itu cedal sehingga perkataannya, ucapannya tidak jelas, sehingga Rasul Allah mengutus Nabi Harun untuk membantu Nabi Musa. Harun dan Musa adalah saudara. Itu seperti itu. Abu Bakar ini diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi pendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau rela mengorbankan apa saja untuk kepentingan dakwah Rasulullah. Ya. Ketika berada di gua, ketika mau masuk gua Sur, kan malam hari, ya beliau yang masuk duluan, mengecek apakah gua tersebut aman, ana ulane apa ora, ana ketunge apa ora. Itu Nabi Abu Bakar yang masuk duluan, ya. Ketika dirasa sudah aman, baru mempersilakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk. Ketika sampai di Madinah begitu juga, ya, Abu Bakar ini tidak rela kalau Rasulullah sampai kepanasan, sehingga beliau mencelupkan badannya agar supaya Nabi Muhammad tidak terkena sinar matahari. Itu seperti itu, ya. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga orang yang pertama membenarkan ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ya, hanya masih ingat peristiwa Isra Mi'raj? Salah satu mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau pada suatu malam, ya, melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina sana, ya, lalu naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam bolak-balik. Itu. Ketika sampai di Mekah balik lagi bercerita kepada Abu Jahal, Abu Jahal mengatakan, tahmil tersenyum-senyum, ini orang sudah tidak waras ini. Ya, orang sudah tidak waras. Mas dari Mekah maring Palestina sewengi bolak-balik sih, numpak apa cara wong Cikadune? Ya, karena pada waktu itu kendaraannya hanya mungkin dengan kuda, paling banter 2 bulan baru sampai. Ya, itu. Ya kalau sekarang sih nggak bingung ya, semalam bolak-balik maring Palestina ya bisa pakai pesawat. Itu. Akan tapi zaman dahulu orang-orang kafir merasakan ini Muhammad sudah gila, ya, sehingga diberitahukan kepada orang-orang pada waktu itu. Ya, Abu Jahal menyampaikan, ini Muhammad sudah tidak waras ini. Dia bercerita bahwasanya melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam waktu semalam. Lalu Abu Jahal menemui Abu Bakar, ya, yang ditemui Abu Bakar lebih dahulu. Abu Bakar, itu Muhammad sudah berkata demikian. Apa jawaban Abu Bakar? Apapun yang dikatakan oleh Muhammad, saya mengimaninya. Dan bahkan dia sudah menurunkan Al-Quran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lebih besar dari cerita itu. Aku mengimaninya. Apalagi yang masalah seperti itu. Abu Bakar tanpa banyak pertanyaan langsung mengimani hal tersebut. Padahal pada waktu itu banyak diantara orang-orang Muslim yang masih baru-baru, mereka murtad atau keluar dari Islam, menganggap terpengaruh dengan kata-kata Abu Jahal bahwa Nabi Muhammad sudah gila, mengatakan demikian. Tapi Abu Bakar tidak demikian. Ya, ketika disampaikan berita tentang Nabi Muhammad mengatakan demikian, beliau langsung percaya. Itulah Abu Bakar kelebihannya. Dan kita
berusaha untuk meniru 100% sudah barang tentu tidak mungkin bisa. Dan kita berusaha untuk sedikit-sedikit melihat sejarah para sahabat, para orang-orang salih agar supaya kita bisa mencontoh kehidupan mereka. Di antara hadis keutamaan Abu Bakar dalam sisi amalan. Suatu saat Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Yang menjawab siapa? Abu Bakar yang menjawab, saya berpuasa ya Rasulullah. Itu. Lalu tanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini mengiringi jenazah? Abu Bakar berkata, saya. Ya. Lalu beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar juga menjawab, saya memberi makan orang miskin tadi pagi ya Allah, ya Rasulullah. Gampangannya ya, saya tambahkan sedikit. Itu. Lalu berikutnya lagi. Lalu berdua bertanya lagi, siapa di antara kalian hari ini yang mengunjungi orang sakit? Abu Bakar menjawab lagi, saya ya Allah, ya Rasulullah, hari ini saya mengunjungi orang sakit. Ini dari segi amalannya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seorang, melainkan dia pasti akan masuk surga. Ini dari segi amalan, ya dalam keseharian Abu Bakar As-Siddiq itu beliau senantiasa menyibukkan diri dengan amal-amal solih. Kita semestinya senantiasa mencontoh ya bagaimana bersemangatnya para sahabat mereka melakukan amal solih. Ya kita, ya ketika ada orang sakit kita usahakan untuk bisa menjenguknya karena itu sebuah ibadah. Ketika ada orang yang meninggal dunia misalnya, usahakan kita untuk senantiasa berusaha untuk mengurusinya dari mulai mengurusi, memandikan, mengafani, mensolati sampai menguburkan, ya itu. Karena ini merupakan amal solih. Kalau memang kita masih bisa untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, kerjakan, ya bersegera kerjakan. Karena memang itu semuanya akan membuat kita menambah kebaikan kita, yang akan memperberat timbangan kebaikan kita. Dan Abu Bakar As-Siddiq orang yang sangat mulia, ya di antara para sahabat radhiyallahu mereka pada terkenal dengan orang yang sangat bersemangat di dalam menjalankan amal-amal soleh sekecil apapun, ya. Bahkan diriwayatkan bahwa Abu Bakar itu setiap pagi itu membantu seorang janda, ya, untuk memasak makanan di pagi hari. Itu setelah subuh. Itu setiap hari bahkan. Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa, orang yang sangat luar biasa dalam hal semangatnya dia di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ketika beliau wafat, ya, Nabi Muhammad SAW wafat, para kaum muslimin sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah atau khalifah Rasulullah. Khalifah setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar yang pertama. Ya, beliau menjabat tidak lama karena sekitar 2 tahun meninggal lalu digantikan oleh Umar bin Khattab. Itu, ya, dari perjalanan hijrah Nabi SAW masih sangat banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan kita masih bisa untuk senantiasa mempelajarinya, mentadaburinya, untuk kita jadikan penyemangat di dalam beribadah, ya, menjadikan filter, ya, menjadikan motivasi di dalam kita beribadah. Apapun kebaikan jangan pernah anggap remeh, ya. Kebaikan itu mudah sebenarnya. Setiap hari pasti akan ada celah-celah untuk berbuat baik. Ketika celah itu datang, jangan lewatkan. Ya, ketika kita sehat, ketika kita punya harta, ketika kita punya waktu, manfaatkan untuk hal-hal yang mendatangkan pahala, karena umur kita terbatas.
Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.